menghangatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid kreatif. Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Helen. Bagaimana kabar hari ini Bu? Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu. Amin. Baik Bu Vera, hari ini kita lakukan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi. Nah, adapun tujuannya dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, kenapa hari ini melakukan percakapan praobservasi Bu? Adalah sebagai persiapan awal kita sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti lebih siap dan Ibu juga dapat memberikan pembelajaran yang lebih baik kepada murid. Begitu ya Bu Vera? Iya. Di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Vera. Itu yang pertama mungkin berkaitan dengan tujuan pembelajaran ini. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya Bu? Iya Bu, kebetulan untuk materinya saya sekarang kan berada di materi statistika, yaitu subbabnya tabel distribusi frekuensi. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di sini yang pertama itu melalui diskusi kelompok dan latihan soal, siswa itu dapat menyajikan data tunggal ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menyajikan data kelompok ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi, menyajikan data tunggal dan data kelompok ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Begitu Ibu, ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di tujuan pembelajaran kali ini. Baiklah Bu, jadi Ibu di sini ada materi statistika dengan 3 tujuan pembelajaran. Nah, Bu Vera, kalau saya tanya lagi, kalau tadi tujuan kan, kalau sekarang area pengembangan yang ingin Ibu capai. Jadi Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau area yang ingin Ibu diobservasi? Baik Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai, itu yang pertama mengembangkan kemampuan intelektual dan dengan cara menyampaikan contoh materi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian meningkatkan keaktifan siswa untuk bekerja sama, berani mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Karena biasanya dalam pembelajaran matematika Bu, cuma sebagian siswa yang aktif, selebihnya itu biasanya mereka lebih pasif dan lebih mengandalkan teman-temannya yang mereka anggap pintar. Jadi saya maunya semuanya aktif begitu Bu. Iya baik Bu Vera. Jadi di sini dari catatan saya ya Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah yang pertama mengembangkan intelektual Ibu Vera sendiri dengan menyampaikan contoh-contoh materi secara jelas, kemudian mudah dipahami oleh siswa. Kemudian Ibu Vera itu area pengembangannya juga pengen meningkatkan keaktifan siswa ya Bu, meningkatkan keaktifan siswa dalam bekerja sama dan bekerja kelompok. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, kalau tadi kan tujuan, kemudian area pengembangan Ibu itu meningkatkan intelektual dan keaktifan siswa. Nah, di sini saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran Ibu, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dimulai dari persiapan Ibu, strategi pembelajaran yang Ibu lakukan, model pembelajaran, kemudian ataupun metode pembelajaran yang Ibu gunakan kayak gitu. Oke Bu, untuk persiapan itu tentunya saya merancang perangkat pembelajaran yang lengkap ya Bu. Nah, untuk strategi yang saya gunakan yaitu menggunakan pembelajaran yang membangun kemitraan murid saya dengan mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar murid, yaitu kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya Bu. Dan untuk model pembelajaran, di sini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya di sini saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan gitu. Iya. Jadi Bu Vera, yang saya tangkap di sini ada beberapa rencana yang akan Ibu terapkan
di dalam kelas. Yang pertama tadi persiapannya Ibu menggunakan perangkat belajar yang lengkap ya Bu. Iya. Kemudian untuk strateginya Ibu itu pengen membangun kemitraan dengan murid itu tadi untuk menumbuhkan keaktifan tadi ya Bu. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga Ibu tadi yang Ibu sampaikan menggunakan kemudian penugasan dan tanya jawab begitu ya Bu. Iya, seperti itu. Iya. Nah kalau tadi itu dari strategi, model, media dan metode ya Bu. Nah kalau misalnya bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas. Oke, untuk media pembelajaran mungkin di sini saya akan menggunakan berbagai contoh penyajian data tunggal ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan contoh penyajian data kelompok ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kemudian ada juga saya nanti menggunakan KPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bentuk dan juga laptop seperti itu. Iya, lengkap ya Bu. Jadi untuk media yang Ibu persiapkan bank contoh soal ya Bu, ya kemitraan tadi. Untuk intelektual yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian Ibu menyediakan LKPD atau lembar kerja siswa, dan Ibu di sini menyediakan PowerPoint dan juga alat perlengkapan lainnya seperti laptop ya Bu. Laptop itu sangat penting kalau misalnya kita ada media pembelajaran. Nah Bu, setelah harapannya nantinya Ibu lakukan di kelas kira-kira apa Bu? Untuk harapannya saya tentunya berharap siswa saya lebih aktif dalam berdiskusi, bekerja sama, mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi yang maju itu bukan anak yang itu saja, tapi semuanya berani dan percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi siswa itu tidak pasif lagi, semua siswa aktif. Jadi tidak ada lagi yang sama, semua berani. Gitu. Jadi yang saya tangkap di sini Ibu Vera, harapannya Ibu pengen intinya tuh semua kelas murid yang di dalam kelas itu lebih aktif dan tidak mengandalkan anak yang lebih pintar. Nah Bu, rancangannya kalau menurut saya sudah sangat luar biasa. Nah kira-kira Bu, kapan itu kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, dan juga di jam berapa Bu? Oh, itu kebetulan besok saya ada jam di kelas 11 multimedia, itu ada 3 jam Bu. Jadi bisa dilakukan besok di kelas 12 multimedia. Oh iya. Baik Bu, jadi saya akan datang besok di hari Selasa berarti kan Bu. Kemudian kelas 12 multimedia dari jam 1 sampai ke 3. Oh, berarti jam pertama dari jam 1 sampai kelas 1 sampai ke 3. Di sini Bu saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nantinya sesuai dengan area pengembangan yang ingin Ibu diobservasi tadi. Baik Bu. Iya. Oke Bu Vera, nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita lakukan percakapan lagi yang terakhir ya Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya itu kita akan didampingi oleh pengajar praktek Ibu Yeti Hayani Bu. Ya, sebelum diakhiri kira-kira dari percakapan singkat kita nih, apa yang Ibu dapatkan hari ini? Iya Bu, setelah percakapan ini mungkin saya mendapatkan gambaran strategi apa yang akan saya gunakan, model apa yang saya terapkan, media yang saya gunakan. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, mungkin gitu. Iya. Berarti besok tinggal eksekusi lagi ya Bu. Ya Bu Vera, terima kasih atas waktunya Bu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas besok ya Bu. Iya. Iya. Baik Bu Vera, saya kira sudah cukup praobservasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan dengan lancar, kegiatan pembelajarannya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan tadi. Amin Bu, sama-sama. Semoga semuanya lancar juga dengan bimbingan Bu Helen pastinya. Iya. Terima kasih Bu Vera. Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Negeri ini memanggilmu kawan.